Jumpa lagi dengan saya, Patrisius Jiwandono. Pada kali ini saya ditemani oleh seorang bintang tamu, tapi saya tidak akan mengatakan kehebatan bintang tamu itu. Ya, nanti silakan Anda sendiri yang menilai seberapa dahsyat bintang tamu saya kali ini. Ya, yakinlah bahwa Anda sudah tersesat di channel ini, tapi saya tidak akan menyesatkan Anda. Bersama dengan bintang tamu pagi ini, kami akan menginspirasi Anda. Ya, yang saya hanya bisa katakan adalah namanya. Namanya adalah Bebasari Amiroh, biasa dipanggil Ami. Nah, mari kita sambut kedatangan Ami di channel saya. Silahkan, Ami. Halo semuanya, saya Ami. Ya, jadi saya mahasiswa Universitas Macung Sastra Inggris angkatan 2017. Ya, di sini saya mau membahas tentang web-based application yang saya kembangkan dengan Pak Patris. Jadi Pak Patris ini kebetulan merupakan pembimbing non-tesis saya ya Pak ya, pembimbing satu non-tesis. Ya, bisa diceritakan apps yang kamu bikin itu intinya seperti apa, Ami? Jadi apps yang saya bikin ini merupakan aplikasi pembelajaran matematika dalam bahasa Inggris yang ditujukan untuk anak-anak SD di Indonesia, Pak. Oke. Jadi untuk young learners yang bahasa Inggrisnya belum terlalu advance gitu, tapi ingin bisa mengerjakan subjek, school subject seperti matematika gitu. Ya, jadi ini satu terobosan yang luar biasa ya. Artinya kamu berani menggabungkan pengajaran bahasa Inggris dengan matematika. Dua hal yang umumnya dipandang sebagai momok untuk seorang anak gitu ya. Nah, tapi kamu punya keberanian untuk menggabungkan kedua hal ini dalam sebuah apps. Ya. Nah, barangkali bisa ditunjukkan, Ami, tampilan apps-nya itu seperti apa? Iya, boleh. Jadi saya tunjukkan mulai dari awal ya, Pak ya. Iya, silakan. Ini saya izin screen share dulu, Pak. Ya. Mungkin bisa di-enable. Ya. Ini sepertinya perlu di-enable dulu dari Pak Patris. Sudah saya enable. Oke, sebentar. Oh, sebentar. Ya, sudah saya enable, silakan. Oke. Sebentar ya, saya. Oke, new tab. Mohon ditunggu dulu. Ya. Oke, saya ketik dulu. Ini saya akan menunjukkan tampilan untuk teacher page-nya dulu ya Pak ya. Jadi di sini untuk aplikasinya ada dua pages. Yang pertama adalah teacher's page, lalu yang kedua student page. Jadi di sini kita basisnya yang memegang page ini adalah teacher atau orang tua murid. Nah nanti mereka bisa memasukkan murid-murid ke dalam aplikasi ini. Nah ini tampilannya. Untuk teacher's page, di sini ada student management dan juga question management. Kita lihat student management dulu. Di sini kita bisa memasukkan unclassified student, jadi semisal ada murid-murid baru, kita masukkan di sini. Misalnya namanya, siapa ya? Daniel, gitu ya. Daniel, female, lalu add student, itu akan masuk ke sini. Lalu kita bisa membuat kelas baru, misalnya kelas Wednesday. Wednesday A misalnya, admin class. Nah, di sini akan tercipta kelas baru di mana kita bisa memasukkan murid-murid yang ada di unclassified students ini. Jadi misalnya ini, edit. Oke, di sini kita mengedit namanya. Kita juga bisa remove kelasnya juga. Oke. Nah, di sini saya akan tunjukkan tentang kelas yang sudah jadi ya Pak ya. Ini saya remove dulu. Nah ini kelas A, ini untuk trialnya. Jadi kita anggap ada murid yang bernama Jason di sini yang sudah mengerjakan beberapa soal, tapi tidak seluruh soal. Di sini kita tinggal masukkan enter, kita ngelihat perkembangan nilainya. Jadi Jason ini average score-nya 67 dari 100 karena dia belum mengerjakan semua soal yang ada. Di sini ada open, kita bisa melihat skornya selama ini. Jadi untuk aplikasi ini kan kita berdasarkan Common Core Curriculum dari Amerika Serikat.
Ini khusus untuk kelas 1. Jadi untuk aplikasi ini masih saya kembangkan di tahap 1 khusus kelas 1 saja, yaitu grade 1. Ini ada unit 1, kita bisa lihat nilainya Jason. Kita bisa mengawasi di sini, kita bisa tahu kalau dia belum menggarap yang soal find one more or one less than a number kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang dapat 0 ini kita bisa kasih remedial. Nah, dengan remedial berarti anak bisa mengulang dari awal, seperti itu. Di sini terekam semua, dan kita bisa download PDF juga di sini. Jadi, nanti kita bisa rekam nilainya murid-murid dan kita kirim ke orang tua mereka masing-masing. Nah, itu untuk feature student management. Lalu kita ada question management. Question management ini kita menentukan soal-soal yang akan tampil di layar student. Jadi saya tunjukkan di sini kelasnya, nama kelasnya, ini untuk grade-nya. Karena untuk project ini kita hanya dibatasi untuk grade 1, jadi hanya ada grade 1, tapi untuk perkembangannya nanti ada grade 2 sampai grade 6. Nah, ini semesternya ada semester 1 dan semester 2. Lalu untuk semester 1 terdiri dari 3 unit. Nah, per unit ini terdiri dari beberapa lesson. Gitu. Jadi untuk unit 1 terdiri dari lesson ini, per lesson terdiri dari 3-5 exercise. Seperti itu. Nah, di sini ada current question dan question bank. Nah, question bank ini yang dari kita sebagai pengembangnya, Pak. Di sini akan ada question bank. Nah, nanti current question ini teacher-nya yang memilih dari sini. Jadi misalnya nanti ini suatu saat akan ada 100 question bank, teacher bisa milih satu-satu atau bisa randomized untuk perkembangan ke depannya. Nah, current question ini adalah question yang muncul nanti di page-nya para murid. Misalnya, question 1 kita bisa lihat preview-nya di sini. Nah, kita bisa lihat tipe question-nya apa, apakah itu multiple choice, narrative text, equation, atau drag and drop. Nah, question-nya nanti seperti ini, put 5 squirrels into the grid. Nah, kita pakai icon squirrel seperti ini, dan how many items, ini harusnya are sih, Pak. Jadi nanti kita bisa edit, ini typo ini. Karena yang memasukkan masih pengembangnya. Nah, di sini nanti akan muncul di student page-nya. Ini kita bisa mengganti ikonnya jadi lion, yang otomatis akan berubah di soalnya. Terus itemnya juga kita bisa ganti jumlahnya 8, nanti soalnya juga otomatis berubah jadi 8 seperti ini. Jadi gurunya bisa menciptakan soal sendiri secara simple. Seperti itu. Oh ya, nanti kalau misalnya ada typo-typo ini nanti bisa saya edit, Pak, selanjutnya. Jadi mohon dimaafkan typo-typonya. Oh ya, enggak apa-apa. Nah, ini Ani, ini kan kamu mulai dengan questions dulu ya? Ya. Nah, yang saya ketahui biasanya kan guru itu mulai dengan penjelasan dulu, ya kan? Penjelasan ini bagaimana, ini bagaimana. Nah, itu apakah terakomodasi di apps-mu ini, ataukah memang langsung mulai dengan questions dulu? Iya, jadi rencananya itu memang kita ada, untuk pengembangan aplikasi itu kan ada beberapa tahap, Pak. Untuk yang tahap pertama ini kita masukkan exercise-nya saja, gitu. Nah, nanti untuk pengembangan kedua, kita akan membuat semacam admin page untuk question, di mana guru bisa membuat question-nya. Nah, perkembangan ketiga, kita masukkan tutorial video yang bisa digunakan gurunya untuk menjelaskan tentang topik itu. Jadi nanti di pengembangan ketiga, sepertinya Agustus ini, kita akan merekam sebuah video, yang juga kita pakai anak sasing juga, untuk menjelaskan gimana sih caranya menjelaskan ke para anak-anak ini untuk mengerjakan soal-soal selanjutnya itu. Jadi semacam teorinya kita berikan di video itu. Itu bisa jadi sebuah fasilitas untuk gurunya untuk ditiru, atau misalnya gurunya ingin, misalnya bingung mau menjelaskan gimana, ya tinggal klik video itu aja. Nanti di video itu kita yang menjelaskan. Jadi benar-benar mempermudah gurunya dalam mengajar gitu, Pak. Ya, jadi begitu seorang anak atau seorang murid masuk ke apps ini, maka yang dia hadapi itu penjelasan gurunya atau langsung ke questionsnya? Pertama itu ke question-nya, Pak. Pertama ke questionsnya dulu.
Iya. Kalau misalnya dia tidak bisa menjawab karena mungkin bahasa Inggrisnya terbatas atau masih tingkat pemahamannya masih rendah, itu bagaimana ya? Kan Nah, berarti dia tidak bisa menjawab questions itu. Gitu. iya. Jadi ini kan rencananya teaching media ini kita setting supaya bisa ditampilkan di classroom setting gitu, Pak. Jadi otomatis kalau misalnya gurunya memakai teaching media ini, gurunya perlu menjelaskan seperti itu di classroom setting itu atau di online setting. Nah, semisal anak-anak ingin mengerjakan sendiri, kita ada fitur translasi di dalam soal itu. Yang itu nanti belum ada sekarang sih Pak, karena ini kita masih benar-benar pengembangan yang tahap 1, jadi benar-benar basic banget. Tapi nanti untuk di student page itu, anak misalnya nggak ngerti ini artinya apa ya, tinggal diklik aja keluar bahasa Indonesianya apa. Oh begitu, jadi ada terjemahannya ya? Ada terjemahannya. Gitu. Yeah. Nah itu kalau memang perkiraan saya nanti, kalau memang video tutorial itu sudah jadi di September, akan kita masukkan ke student page. Jadi anak-anak nanti untuk menyelesaikan exercise itu perlu melihat video itu dulu. Oh ya, Gitu. memang logisnya begitu ya. Jadi mereka nanti anak-anak akan melihat penjelasannya dulu di video seperti di ruang guru gitu Pak. Oh begitu. Sebelum membuat menyelesaikan exercise tersebut. Cuma memang untuk yang tahap iya. Nah, untuk tahap pertama ini belum kita masukkan karena memang ini seperti semacam pondasinya dahulu gitu Pak. Oh iya, oke. Gitu. Nah, pondasinya ini berisi exercises atau soal-soal. Nah, mungkin bisa kita lihat student page-nya mungkin Pak ya. Ya, silakan ditampilkan. Supaya bisa membayangkan nanti untuk yang YouTube ini gimana. Ya. Ya. Untuk tampilannya sudah terlihat Pak? Sudah terlihat ya. Oke, jadi untuk tampilan student page-nya, di sini ada grade 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi untuk project ini saya fokus ke grade 1. Nah, untuk semester 1 ini ada 3 unit, jadi tampilannya seperti ini. Tiap anak atau gurunya bisa mulai dari unit 1. Unit 1 nanti ada lesson 3 lesson, lalu quiz, dilanjutkan dengan lesson keempat, lalu quiz lagi, lalu diakhiri dengan unit test. Nah, untuk quiz ini baru bisa dilakukan kalau anaknya itu sudah mengerjakan semuanya, Pak. Sudah mengerjakan lesson A, B, dan C. Kita coba lesson A dulu ya. Nah, sebelumnya saya minta maaf, Kak. Pak, ini mungkin ada beberapa typo, tapi nanti bisa kami... Oh ya, bisa diperbaiki ya. Bisa diperbaiki. Jadi misalnya ini, put 5 squirrels into the grid. Nah, ini nanti gurunya menjelaskan, biasanya kalau di tempat kursus saya itu, Pak, kita minta anak-anak membaca dulu. Jadi, put 5 squirrels into the grid. Put 5 squirrels into the grid. Nanti gurunya menjelaskan untuk mendrag squirrel ini ke dalam grid ini. Jadi, 1, 2, 3, 4, 5. Oh, begitu. Ya. Lalu dicek. Nah, kalau betul akan keluar tampilan grade job. Nah, kalau sudah selesai, lanjut ke soal berikutnya. Put 9 strawberries into the grid. Nah, nanti tinggal di drag one. Misalnya salah, Pak ya. Misalnya anaknya salah. Oh, ada feedback-nya ya? Iya, gitu. Nah, tapi kalau sudah salah, ya sudah salah. Lanjut ke soal berikutnya, itu nanti terekam ke nilainya. Kalau anaknya pengen mencoba lagi, nanti gurunya bisa klik remedial itu. Untuk saat ini seperti itu. Nah, ini terus dikerjakan sampai selesai. Seperti itu. Put 5 candies into the grid. Jadi, nanti kalau misalnya ini sudah jadi, nanti di tutorial videonya itu juga nah, seperti itu, Pak. Nah, untuk tutorial videonya itu nanti kita masukkan di sini, Pak. Di sebelah kiri ini kan ada kayak grade question 1, question 2 gitu ya. Iya. Nah, kita masukkan di awalan. Gitu. Jadi question 1 ini diganti video, lalu di bawahnya question 1, 2, 3. Jadi untuk mengerjakan anak-anak perlu melihat videonya dahulu. I see. Iya, itu untuk pengembangan ketiga, Pak. Ya.
Jadi itu selalu mulai dengan penjelasan dari guru dulu kan, walaupun penjelasannya juga setengahnya juga seperti game gitu ya, mengklik beberapa item, kemudian sambil mendengarkan gurunya, sambil mendengarkan dan melihat gurunya melakukan itu, murid mempelajari secara internal, kemudian mereka melakukan sendiri begitu ya. Iya, betul. Kalau ini sebetulnya kita juga pakai semacam intuitif gitu sih, Pak. Jadi biasanya kalaupun misalnya kita kasih seperti ini, anak-anak zaman sekarang itu langsung tahu gitu. Mereka harus ngapain. Oh iya, iya sudah. Selama kita kasih tahu. Jadi mereka diminta memecahkan sendiri gitu. Jadi mereka klik-klik sendiri diapain. Biasanya gurunya hanya ini coba dikasih contoh sekali, langsung mereka bisa mengerjakan sendiri, asalkan dikasih contohnya sekali gitu. Oh iya. Soalnya sudah sangat melek digital ya anak-anak generasi Z sekarang. Iya, sangat melek Pak. Gitu. Iya. Nanti mungkin kita membantu mereka itu di seperti ini. Jadi kan ada put 5 squirrels into the grid. Untuk pengembangan keempat itu nanti saya akan ngasih yang translasi itu Pak. Jadi nanti anak bisa mengklik put ini, klik, oh ada translasinya apa, squirrels artinya apa, grid artinya juga apa. Oh, sampai ke situ ya, berarti pengembangannya lengkap dengan translation-nya juga ya. Iya, saya usahakan seperti itu untuk pengembangan keempatnya itu. Setelah video selesai, kita masuk ke situ. Iya. Itu kan bisa sebenarnya bisa apa? Direct approach ya. Artinya tidak usah pakai translation. Sesuai dengan kalau anak itu sudah melihat konteksnya, apalagi ini masih anak ya, otaknya masih sangat plastis, masih sangat fleksibel, sehingga mungkin mereka bisa langsung mengerti, oh put itu artinya ini, into the grid itu artinya ini. Jadi kamu nggak usah repot mengembangkan translation-nya. Kalau seperti itu bagaimana? Saya setuju sih Pak, karena memang anak-anak sekarang tuh pokoknya melihat, tahu konteksnya mereka langsung ngerti. Ya, seperti yang Pak Patris bilang itu. Iya, iya. Gitu. Artinya tidak usah repot menyediakan translation-nya, karena untuk kata-kata sederhana seperti itu barangkali mereka tidak perlu translation, begitu. Iya, iya. Itu malah saya setuju sih Pak, kalau emang nggak perlu translasi, saya kira soalnya perlu ada seperti itu. Oh iya, kecuali kalau kalimatnya sangat kompleks, misalnya teks bacaan begitu, barangkali ada beberapa kata yang masih baru dan perlu dibantu dengan terjemahannya. Tapi kalau kalimat simple seperti itu, put 5 squirrels into the grid, mereka barangkali juga udah, oh ini maksudnya suruh menaruh 5 tupai ke grid itu gitu kan ya. Jadi maksudnya belajar bahasanya secara langsung, tidak melalui perantaraan terjemahan begitu. Iya, iya. Itu saya setuju sih Pak sebetulnya Pak. Mungkin untuk yang di semester 2 itu yang soalnya lebih rumit sih Pak. Saya coba tunjukkan ya Pak. Yeah. Semester 2, addition subtraction, lalu word problems with more and fewer. Nah, seperti ini mungkin agak, kadang anak-anak masih mikir gitu Pak. Jadi Donnie is 5 years old, Bobby is 3 years younger than Donnie. How old is Bobby? Gitu. Jadi mereka masih mikir biasanya ini artinya apa. Jadi kita harus bantu menerjemahkan dahulu. Untuk 1 sampai 3 soal kita bantu terjemahkan, lalu selanjutnya mereka suruh memecahkan sendiri gitu Pak. Nah, kalau ada warna biru ini yang rencananya, nah ini nanti ada kayak translasinya. Younger itu apa sih artinya gitu. Oh, gitu. Ya. Terus juga untuk how old ini apa sih gitu. Oh, ini sudah. Gitu. Ini nyambung ke Google Translate Pak harusnya Pak. Nyambung ke Google Translate ya? Iya, nyambung ke Google Translate. Dan juga nanti keluar pronunciation-nya. How old gitu. Ya. Ini apps ini didesain untuk belajar tanpa guru kan? Artinya secara asinkronus gitu ya? Iya, rencananya gitu. Jadi memfasilitasi anak-anak untuk bisa mengerjakan exercise ini sendirian tanpa ada guru. Nah, itu yang jadi terobosan kan? Itu artinya apps ini memang benar-benar didesain untuk belajar mandiri tanpa bimbingan seorang guru secara langsung gitu ya? Iya, betul. Wah, itu satu proyek yang dahsyat sekali itu, Ami. Nggak mudah untuk merancang proses pembelajaran seperti itu
di dalam apps yang bisa digunakan untuk belajar mandiri, itu kan berarti harus lengkap mulai dari langkah pemahaman sampai pada feedback setiap pekerjaan yang mereka lakukan, begitu kan? Itu dikemas dalam satu apps begitu kan? Dan ini lagi dalam bahasa Inggris dan merupakan kombinasi dua kecakapan, yaitu kecakapan bahasa dan kecakapan matematika. Wah, ini luar biasa sekali kalau saya boleh bilang ya. Proyek yang dahsyat ini. Ya, terima kasih. Juga yang saya pelajari dari kayak membuat apps itu memang harus step by step gitu Pak ya. Jadi kadang itu kita pengennya itu banyak, kompleks, tapi memang tidak bisa dalam satu waktu ternyata. Jadi kita akhirnya finding the foundation first, and after that we patch up things gitu. Iya, betul. Ini kamu kerjasama dengan mahasiswa dari IT ya? Iya, jadi saya istilahnya menggunakan jasanya anak IT angkatan 2016, Fernandito Yogadani, Pak. Berapa orang yang diajak kerjasama? Saya untuk ketua tim IT itu 1 orang, tapi dia punya tim sendiri teman-temannya. Lalu juga anak DKV, itu saya ada, kalau DKV itu 3 orang. DKV itu yang pertama Ling, lalu Raisa, sama Viola. Jadi itu mereka satu tim mengerjakan icon asetnya, seperti gambar-gambar kayak kucing tadi itu Pak, mereka mengerjakan juga animasinya mereka yang mengerjakan. Oh, I see. Ya. Wah, ini benar-benar suatu penerapan interdisipliner kan. Jadi mahasiswa sastra Inggris bekerjasama dengan mahasiswa IT dan DKV. Ini suatu proyek yang benar-benar multi bidang ya, multidisiplin ilmu. Jadi memang benar-benar dahsyat. Jadi saya tadi tidak salah mengatakan memang viewers kita itu tersesat ke sini, tapi tersesatnya itu tersesat ke jalan yang benar ya, karena kamu sudah menginspirasi mereka bagaimana melakukan satu proyek yang luar biasa, kontributif untuk perkembangan anak dengan menggunakan kajian atau pendekatan interdisipliner. Ya, artinya dari berbagai bidang, nggak cuma bahasa, tapi juga dari DKV dan juga dari teknologi informasi, begitu ya. Iya, betul. Terus juga soal-soal ini saya juga nggak mengerjakan sendiri, Pak. Jadi part of Sasing itu yang mengerjakan soal-soalnya ini ada 2 orang dari Sasing, Pak. Jadi Enrico Bianda teman saya juga Benedict. Jadi mereka membantu membuat soal-soal ini berdasarkan kurikulum Common Core itu. Oh, iya, iya. Kenapa mengikuti kurikulum Common Core, Ami? Apakah kurikulum domestik tidak bisa dipakai untuk di sini? Karena kalau Common Core dan K13 itu nyambung, Pak, ternyata, Pak. Gitu. Jadi kurikulum yang ada di K13 matematika itu sejalan dengan Common Core. Sejalan dengan Common Core, ya. Iya. Cuma Common Core itu kan mereka ada seperti ini. Soal-soal seperti ini tuh kalau saya nggak melihat dari Common Core itu nggak ada di sini, Pak. Kayak selisih seperti ini, kalau misalnya saya ngambil dari kurikulum lokal, nanti saya bingung ngerjainnya gimana dalam bahasa Inggris. Karena ini kan semacam literasi gitu, Pak. Literasi matematika. Doni itu 5 tahun. Usia Doni itu 5 tahun. Usia Bobby 3 tahun lebih muda daripada Doni. Nah, berapa usia Bobby? Seperti itu kan, Pak. Itu saya lihat belum ada untuk kelas 1 SD di K13. Oh, iya, iya. Jadi untuk literasi seperti ini di Common Core itu sangat banyak sekali. Iya, iya. Very rich. Iya. Jadi mestinya Common Core itu kan namanya aja Common Core, jadi mestinya itu satu keterampilan yang universal gitu ya, diterapkan untuk semua anak mestinya bisa. Iya, betul sekali. Maksudnya juga meliputi juga anak-anak Indonesia juga ya. Iya, betul. Saya rasa berguna banget sih kalau misalnya bisa diterapkan di K13 juga. Kalau untuk soal-soal lain seperti addition subtraction ini, coba seperti ini, Pak. Kalau seperti ini kan sudah biasa ya, Pak ya. 10 plus 10 equals 20, kayak gitu. Yeah. Nah, ada lagi yang measurement data geometry ini yang ini sepertinya belum coba saya lihat. Nah, seperti ini sudah ada di K13 sih, Pak. Jadi mengurutkan dari yang terpendek ke yang tertinggi. Okay. Gitu.
Lalu ada yang di semester 1 ini hampir semuanya ada di K13. Jadi anak-anak yang mengerjakan di sini otomatis akan ter-equip untuk mengerjakan di sekolahnya juga. Iya, iya. Nah, seperti ini. The zoo has 2 dolphins. Ini harusnya ada S and is given 5 more. How many dolphins does Kenzi have now? Ini ada sih Pak di K13, tapi dalam bahasa Indonesia. Cuma kan belum berbentuk literasi yang rumit seperti tadi. Iya. Ini maksudnya mereka diajar untuk menerjemahkan semacam suatu kasus yang tidak berbahasa matematika, tapi mereka harus memecahkannya dengan pendekatan matematika, begitu ya rasanya. Iya, iya betul. Jadi kalau cuma 5 plus 6 gitu kan, itu kan bahasa matematika. Tapi kalau ada kalimat soal misalnya seperti tadi ada perbedaan usia antara Bobby sama Doni tadi dalam kalimat-kalimat bahasa, kalimat-kalimat verbal. Nah, kemudian mereka diminta untuk menerjemahkan ini menjadi proses matematis begitu ya. Iya betul sekali Pak. Ini juga kita ada basic shapes juga di sini gitu. Seperti ini soalnya yang literasi juga. If a shape has 2 short sides and 2 long sides, what is it called? Gitu. Nah ini otomatis kita untuk mengerjakan ini kan perlu ada video tadi dulu Pak. Jadi nanti kita ada video tutorial pengajaran dahulu supaya mereka bisa mengerjakan ini. Jadi if a shape has 2 short sides and 2 long sides, then is it a square, is it a triangle, or is it a rectangle? Oh iya, memang harus ada video penjelasannya dulu ya. Mereka harus disebutkan bentuk-bentuknya. Oh ini square, ini triangle, ini rectangle, begitu kan ya? Iya betul. Kalau misalnya apps ini dilakukan untuk di classroom setting Pak, gurunya bisa langsung mengajar dengan soal ini gitu. Jadi soal ini ditampilkan, ayo dibaca dahulu. Nah, 2 short sides ini biasanya nanti ditulis di papan. Side itu maksudnya adalah sisi. 2 short sides berarti 2 sisi pendek. 2 long sides berarti 2 sisi panjang. Nah, ini apa nak? Bentuknya persegi panjang. Oke, bahasa Inggrisnya itu ini gitu. Gitu, rectangle. Jadi kita adopsi pengajaran CLAL Pak, Content and Language Integrated Learning. Iya. Nah, kayak gitu sih. Nah itu juga saya sarankan kalau untuk pembelajar yang masih beginner, kita nggak apa-apa kasih tahu dalam bahasa Indonesia. Gitu, kita artikan bahasa Indonesianya apa. Ya. Oke, mengesankan sekali Ami. Ini desainnya yang sangat lengkap ya, dan menjanjikan keterampilan yang diasah itu juga keterampilan yang memang relevan dikuasai saat ini, matematika dan bahasa. Dan yang saya suka adalah mengarah pada usia muda, anak-anak yang masih otaknya masih plastis ya, mungkin juga sikapnya lebih spontan, lebih berani, sehingga ya memang kondusif untuk suksesnya pembelajaran ini gitu ya. Nanti akan diuji cobakan juga kepada anak-anak. Iya betul, nanti akan diuji cobakan setelah pengembangan kedua dan ketiganya selesai, anak-anak otomatis saya minta mencoba ini. Oh iya. Ya, kalau ini suatu development design itu kan memerlukan tahap uji coba sehingga kita tahu sudah seberapa efektif apps ini untuk mengajar bahasa Inggris dan matematika ke anak-anak begitu ya. Iya, betul sekali, Pak. Ya, nanti kita tunggu hasil uji cobanya. Iya. Pasti akan sangat exciting gitu ya. Kita melihatnya hasilnya seperti apa. Ya, yang jelas sangat prospektif ini Ami. Mungkin Ami punya pesan kepada para pemirsa yang mungkin kepingin tahu nilai-nilai di balik semua upaya ini apa begitu, atau kalau ada kesulitan misalnya bagaimana mengatasinya, silakan Ami. Iya, mungkin pesan saya buat teman-teman kalau dari sastra Inggris terutama, jadi kita ini benar-benar program studi yang benar-benar luas sekali dan kita itu benar-benar bisa mengaplikasikan di berbagai bidang.
Jadi kalau misalnya saya nggak berpikir bahasa Inggris, ya udah mengajar bahasa Inggris saja, itu enggak gitu. Kita bisa merambah ke dunia lain. Jadi bahasa Inggris ini benar-benar multidisciplinary gitu. Jadi jangan membatasi diri bahwa bahasa Inggris ya untuk bahasa Inggris aja gitu, enggak. Kita bisa mengaplikasinya di banyak bidang. Mau misalnya kalian suka game, kita bisa mengaplikasikan di game itu sendiri. Jadi kita bisa membuat script writing-nya, di matematika bisa, di fisika pun bisa. Bahasa Inggris bisa diaplikasikan di science juga bisa. Jadi kita tidak perlu membatasi diri. The possibility is endless gitu. Terus juga untuk permasalahan-permasalahan kayak kesulitan dalam mengembangkan aplikasi ini itu pasti ada sih Pak. Karena kan saya juga bukan orang IT gitu. Tapi sebagai orang yang bukan IT, kita tetap bisa jadi project manager di bidang IT kayak gitu. Karena untuk orang IT-nya sendiri itu kan seperti engineer-nya untuk membuatnya. Tapi untuk blueprint-nya itu perlu dari kitanya sendiri gitu. Jadi misalnya Pak Patris gitu atau teman-teman mau membuat aplikasi itu sangat bisa. Kalian bisa buat aplikasi apa aja. Nanti dari IT-nya yang membangunkan rumahnya gitu. Jadi saya mengerti sih Pak, kenapa ke orang-orang sekarang itu larinya ke dunia digital seperti ini. Karena ini seperti playground yang endless gitu. Benar-benar endless possibility itu ya sudah beneran kalian bisa bikin apa aja. Yang penting memang tujuannya apa, terus gunanya apa, dan kalian bisa berkontribusi apa sih untuk dunia ini. Itu, saya pikir itu. Apakah ini berguna untuk banyak orang seperti itu? Jelas sekali ini mewujudkan aspirasi dari sastra Inggris Prodi Sastra Inggris di Universitas Madung, yaitu digital dan kreatif. Kamu sudah menunjukkan dua aspek itu, artinya secara kreatif membangun satu apps, kemudian apps-nya itu bersifat digital, semuanya bisa diakses dan dipelajari secara digital. Jadi itu sudah sangat mewujudkan kedua aspirasi itu, gitu ya, kedua elemen di dalam pembelajaran atau di dalam pendekatan di Prodi Sastra Inggris di Universitas Madung begitu. Iya, semoga ya Pak ya. Semoga ini juga bisa jadi kayak batu lompatan untuk adik-adik tingkat kalau misalnya mau mengembangkan aplikasi, misalnya aplikasi translasi, aplikasi game atau aplikasi apapun itu, karena kalian bisa banget. Gitu. Iya, betul. Ya, saya setuju dengan the possibilities are endless ya. Artinya memang berani berpikir kreatif, berani thinking out of the box, keluar dari zona nyaman, kita bisa mencoba ke ranah-ranah yang selama ini hanya bisa dibayangkan, tapi sebenarnya seperti yang Ami bilang, itu bisa dilakukan ya, bahkan oleh mahasiswa sastra Inggris sekalipun. Iya, betul sekali. Baik, terima kasih Ami. Ini screen share-nya bisa Saya stop dulu Pak ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih Ami untuk sumbangan pemikirannya. Apps-nya sangat mengesankan, itu mencerminkan upaya kreatif, upaya kolaboratif dengan berbagai bidang ilmu yang lain, ya, dan terutama apps itu akan sangat kontributif terhadap pengembangan kecakapan generasi muda. Jadi ya ini memang ujiannya masih lama ya Ami ya, tapi saya sudah bisa sampaikan selamat di sini. Yang jelas saya terkesan sekali dengan hasil karyamu. Itu tentunya masih ada beberapa tahap lagi, tapi saya yakin kamu bisa menyelesaikannya dengan baik. Ya. Baik, terima kasih Ami untuk kehadirannya. Good luck for your studies. Ya, sama-sama. Enjoy the day. Ya. Stay safe, stay healthy. Thank you. Enjoy the day. Ya. Goodbye. Yeah, thank you, Patris. Bye. Bye. Bye.